Pertama-tama mudah-mudahan lah kita semua ini mendapatkan selalu lindungan dari Tuhan Yang Maha Esa. Mudah-mudahan selalu sehat, selalu bahagia, dan mudah-mudahan panjang umur. Baik, langsung sajalah kawan-kawan. Di sini merupakan tugas sebenarnya dari perkuliahan Ulun mengenai analisis dampak pembangunan perumahan terhadap berkurangnya area persawahan di Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, dan bagaimana solusi kelanjutannya ke depan. Di pendahuluan, begitu maraknya pembangunan perumahan di Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar ini, kawan-kawanlah, itu berpotensi merusak suatu ekosistem dan biasanya berdampak pada kualitas dan kuantitas hasil panen serta berkurangnya area persawahan. Sebagaimana kita ketahui, teman-teman sekalian lah, di Gambut ini tahun 90-an itu kan termasuk lahan atau area yang banyak menyumbang hasil panen padi ya. Sampai-sampai dulu kan terkenal di Gambut tuh namanya Kindai Limpur. Kalau nggak salah artinya itu eh, hasil panen padi yang berlimpah. Kita akan menganalisis dampak dari pembangunan, terutama perumahan biasanya ya. Kan di Gambut ini semakin tahun kayaknya semakin banyak pembangunan-pembangunan perumahan, pembangunan-pembangunan pabrik, segala macamnya. Sehingga itu berdampak terhadap persawahan. Dan kita di sini akan mencari solusi yang berkelanjutan untuk menjaga ketahanan pangan untuk ke depan. Kemudian pen- eh, pengamatan ini dilatar belakangi oleh karena Kecamatan Gambut ini mengalami pertumbuhan populasi yang cepat, kemudian mendorong kebutuhan akan perumahan yang semakin meningkat juga. Namun hal ini menyebabkan konversi lahan persawahan menjadi area pemukiman yang berdampak pada ketahanan pangan. Selain itu kebutuhan perumahan ya, karena tadi manusianya yang makin banyak, makin tahun ke tahun, sehingga ada dampak negatif dari kebutuhan perumahan ini. Bagaimana caranya itu untuk memenuhi kebutuhan ini tanpa mengorbankan lahan pertanian yang sudah ada? Sebenarnya dari pembangunan-pembangunan perumahan itu ada beberapa dampak yang pasti akan terjadi. Yang pertama dampak lingkungan ya. Pembangunan perumahan yang begitu pesat ini akan menyebabkan penurunan kualitas tanah dan pencemaran air. Selain itu, dampak lingkungan yang akan terjadi, yang pertama pengurangan luas lahan pertanian. Itu sudah pasti ya, karena yang dulunya eh, di lahan gambut ini sebenarnya banyak sawah-sawah, dan semakin tahun masyarakat semakin banyak, otomatis sawah-sawah yang ada itu beralih fungsi ya. Jadi di apa pembangunan-pembangunan perumahan, pembangunan-pembangunan komplek itu semakin banyak juga. Kemudian yang kedua itu pasti kerusakan ekosistem area sawah. Kemudian ada penurunan kualitas tanah, kemudian peningkatan risiko bencana alam. Contohnya kayak kemarin di tahun 2020, kalau di teman-teman pas berada di Banjarmasin, Gambut, Martapura, itu pasti merasakan ya tahun 2020 itu kita ada mengalami banjir kan ya, lumayan lama tuh, sekitar semingguan kalau nggak salah. Itu dari Martapura sampai Banjarmasin itu lumayan air banjir, dalam, lumayan dalam. Kita aja yang bermukim di daerah Gambut, di Pematang, itu di halaman rumah sampai sedada dalamnya, sedada orang dewasa. Bahaya juga ya, banyak apa dampak lingkungan yang akan terjadi kalau kita tidak mengelola pembangunan ini dengan benar. Kemudian dampak lingkungan yang kelima itu pasti masalah ketersediaan air yang akan sulit. Kemudian ada dampak ekonomi.
Konversi lahan pertanian ini menjadi perumahan dapat mengakibatkan peningkatan harga pangan dan pengangguran di sektor pertanian. Hal ini berdampak negatif pada ekonomi lokal dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, pasti ada dampak sosial ya kawan-kawan ya. Perubahan penggunaan lahan dapat menyebabkan konflik sosial antara petani dan pengembang. Itu sudah pasti, karena kita tahu petani kan ya yang keseharian pencariannya itu behuma kalau bahasa kita di sini, dia pasti akan kalah dengan para pengembang-pengembang, para investor yang datang dari luar, karena pengembang-pengembang itu kan duitnya lebih banyak ya, teman-teman. Selain itu, masyarakat lokal mungkin merasa kehilangan akses terhadap lahan yang sebelumnya produktif. Ya sudah pasti itu. Karena semakin banyak rumah, semakin padat, otomatis lahan-lahan yang ada itu tidak produktif lagi. Entah itu limbah rumah tangga, entah itu aliran air yang mampet, sehingga lahan-lahan yang ada tidak produktif. Kemudian prinsip pembangunan berkelanjutan. Nah, ini pembangunan yang berkelanjutan harus mempertimbangkan keseimbangan antara ekonomi, sosial, dan lingkungan. Ini mencakup penggunaan teknologi yang ramah lingkungan dan pengelolaan sumber daya yang bijaksana. Nah, selain itu, kita harus melakukan integrasi perencanaan. Perencanaan tata ruang yang integrasi diperlukan untuk memastikan bahwa pembangunan perumahan ini tidak mengorbankan lahan pertanian. Ini termasuk zonasi yang melindungi lahan pertanian ya. Selain itu kita dapat melakukan rehabilitas lahan. Salah satu solusi adalah melakukan rehabilitas lahan yang terdegradasi. Ini bisa dilakukan dengan mengembalikan fungsi ekologis dan meningkatkan produktivitas pertanian. Kita juga bisa melakukan edukasi kepada masyarakat, karena edukasi ini penting ya di dalam konservasi lahan dan praktik pertanian yang berkelanjutan. Ini perlu diingatkan kepada masyarakat, sehingga masyarakat harus dilibatkan dalam proses pengembalian keputusan terkait penggunaan lahan. Dari kesemuaan tadi, teman-teman, dapat kita simpulkan bahwasanya pembangunan perumahan di Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar ini memiliki dampak yang signifikan terhadap area persawahan. Namun, dengan pendekatan yang tepat, kita dapat mencapai solusi berkelanjutan yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan melindungi ketahanan pangan. Baik, terima kasih teman-teman. Sampai di situ. Mungkin untuk teman-teman ada yang mau bertanya kah? Mas Muhammad Rian, Mas siap. Mas Mas Misradin, Rian mau bertanya kah? eh izin bertanya nih, Pak Siap. Misradin. Eh Seperti yang kita diketahui kan di apa khususnya di Banjarmasin ini kan memang julukannya kota seribu sungai ya. Nah, dan di situ Siap. juga banyak lahan gambut ya yang saat ini memang banyak ya, khususnya di Kabupaten Banjar ya kalau dulu saya pernah ngeliat. Nah, eh strategi apa sih Mas Misradin, eh, jika misalkan nih kan seperti yang kita tahu kalau misalkan di lahan gambut itu agak susah ya untuk misalkan untuk bercocok tanam dan segala macam. Nah, strategi apa sih yang bisa nih disampaikan oleh Pak Misradin kepada apa ya para petani jika ingin melakukan pemberdayaan lahan ya, khususnya di lahan gambut itu sendiri. eh, Kan kita sudah lihat ya contohnya kayak misalkan perumahan para pengembang itu kan bisa melakukan ini ya, menyulap lahan gambut tersebut menjadi suatu perumahan yang kokoh, bisa berdiri di atas lahan gambut yang ini ya apa biasanya cenderung berair
Seperti itu, Miss Radin dari saya. Siap, makasih ya Pak Rian. Teman-teman yang hadir, ini perkenalkan terdahulu ya. Pak Rian ini dia sebenarnya dia basicnya di pertambangan ya. Tapi bagus pertanyaannya untuk mengenai lingkungan di area gambut. Sebenarnya Mas Rian kalau di Kabupaten Banjar itu para petani itu mungkin kalau daerah gambut nih masih belum terkoordinir ya. Dia masih napsi-napsi dalam menggarap lahannya itu. Masih sendiri-sendiri lah. Dia ber tidak apa? Dia tidak konsultasi atau tidak sharing-sharing terus dulu atau tidak terorganisir lah oleh teman-teman petani. Jadi dia itu tahunya lahan dia aja yang diurus. Dia tidak mau tahu dengan lahan di sebelahnya. Nah, itu sih. Jadi karena itulah banyak lahan-lahan itu yang tidak bisa diperbaiki karena dia tadi masing-masing. Nah, kemudian kalau solusi tadi ya, kalau dari saya sebenarnya seharusnya pembangunan lahan-lahan padi, lahan-lahan persawahan di gambut ini sebenarnya bagus aja Mas Rian. Cuman karena lantaran banyak perumahan yang dibangun, kemudian perumahan-perumahan itu kan banyak menimbun tanah ya. Halamannya itu ditimbun sama tanah sehingga mengakibatkan aliran air itu tidak bisa lancar seperti dulu. Makanya karena banyak penimbunan-penimbunan di perumahan sehingga ketika musim hujan lebat datang itu air akan tergenang karena buntu jalannya nggak ada itu. Makanya kalau harapan kita sih sebenarnya untuk pemerintahan ya di Kabupaten Banjar bagusnya dibuat aja aturan untuk perumahan yang datang atau perumahan yang mau bikin rumah daerah gambut seharusnya tidak boleh halaman ditimbun misalnya kan kalau mau bikin halaman halaman panggung, rumah-rumah panggung seharusnya gitu supaya bertujuan air itu tidak terbendung oleh timbunan-timbunan halaman tadi Mas Rian. Begitu Mas Rian. Ini sudah kajian kah baru baru nak? Gimana Mas Rian? Oke, tadi yang atas. Halo Mas Rian. Halo ya, Siap, Pak Miss Radin, terima kasih atas informasinya. siap. Terima kasih Mas Rian. Mudah-mudahan Mas Rian sehat selalu di tempat kerjanya dan selalu sukses. Amin, amin. Terima kasih juga. Mungkin yang lain, Mas Ahmad Ghazali, Mas The Triple Seven. Halo, Bapak Mitra Eling Ganteng. Oh siap, siap, siap. Ini Mas Ari nih ya. Yoi, Ya, Mas Ari, Mas namanya Mas The Triple Seven. Untuk teman-teman, Aduh, ini Mas Ari ini teman kita yang berasal dari Sumbawa Besar. Sumbawa Besar tuh NTB ya. Nah, mukanya Mas Ari ini. Kalau Mas Ari ini sekarang kerja di Newmont ya, di Aman Mineral. masih keringetan aku bos. Sorry. Siap Mas Ari, ada pertanyaan nggak Mas Ari? eh oh ya, tadi ini saya belum perhatikan juga. Mungkin dilanjut dulu untuk pertanyaan yang lain, Pak Mas Oh Radin. gitu, siap. Siap, siap, siap Mas Ari. Terima kasih Mas Ari ya. Tanya nak, tanya, 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 Oke, tanya. siap. Siapa lagi Mas Tartil? Oh.
Oh iya, halo, halo. Nah, Nah, ini ini Fadin Fadin kan. kan. Mas Saya Saya Tartil ini nggak ada gambarnya ya? ya nggak usah lah. Gini Pak, Gini kan kan tadi tadi sebenarnya sebenarnya kajiannya kajiannya ini mau mau kan nggak gambut itu ini kan kan, pokoknya pokoknya daerah daerah gambut gambut lah sebenarnya sebenarnya itu itu sudah sudah hampir hampir 80% 80% lah itu itu sudah sudah perumahan perumahan, semua. Sedangkan sedangkan persawahan itu persawahan itu sudah sudah hampir dimusnahkan lah dimusnahkan lah, karena lebih lebih menguntungkan perumahan menguntungkan bagi bagi pengusaha. pengusaha, Tapi kasihan tapi petani. kasihan petani. Nah, ini Nah, ini penting penting menggunakan menggunakan aspek aspek kajian kajian apa, apa, lalu lalu bagaimana di bagaimana bawah di bawah arahnya itu. arahnya. Oh gitu. Ya, seperti aja simpel aja. Jadi Soalnya sih, mau bicara soalnya mau rumah bicara akan belum ada lapangan. lapangan. Oke, oke. Oke, oke, terima kasih. Oke, siap. Terima kasih Mas Tartil. Ini teman-teman perlu diperkenalkan ya, Mas Tartil Anwar ini dia di Gambut juga kayaknya tinggal. Makanya dia nanyakan tadi metode apa yang dipakai ya. Jadi sebenarnya metode ini kita pendekatan Mas Tartil dan kita melihat karena saya berhubung di tinggal di Gambut juga ya. Jadi saya melihat dan menanyakan kepada ke petani apa-apa aja sih kendala-kendala dia dalam mengelola sawahnya atau lahan persawahannya. Kemudian selain itu kita juga melihat dan mengamati kebanyakan perumahan-perumahan yang ada itu hampir rata-rata dia melakukan penimbunan Mas Tartil. Sehingga dari timbunan itu, terutama halaman ya yang ditimbun ya, halaman rumah. Sehingga dari banyaknya halaman-halaman yang ditimbun itu mengakibatkan aliran air tidak lancar. Apabila hujan deras datang atau musim penghujan gitu, nah air akan menggenang. Dia tidak bisa mengalir ke hilir sungai. Itu sih. Makanya eh, kita apa analisa ini dilihat dari itu dari kenyataannya lah secara faktanya yang kita lihat itu Mas Tartil. Gimana Mas Tartil Anwar? Halo Mas Tartil? Halo, halo, halo. Halo? Oh Oh ya, ya, halo. untuk Untuk sementara cukup seperti itu. Oh, Lanjut yang lain. oke siap Mas Tartil Anwar. Oke yang lain adakah? Kalau tidak ada kita sudahi saja sudah ya. Oke, terima kasih pada teman-teman yang telah menyempatkan waktunya hadir di dalam Zoom meeting ini. Terima kasih saya ya, terima kasih sekali. Mudah-mudahan teman-teman selalu sehat dan selalu sukses di tempat kerjanya masing-masing. Oke, akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.